ini tepatnya waktu maghrib ya telah kita lalui. Apa yang kita lakukan moga-moga ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ujung-ujungnya selawat berangkai salam kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bersama keluarga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwasanya pertemuan kali ini kita tentang membahas wajib wa yustahabus shalah yang disunatkan di dalam sholat. Salah satunya yang disunatkan dalam sholat adalah mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir. Ini salah satu sunat hayat. Di dalam sholat ini ada dia sunat ini bagi dua. Ada hayat, ada dia amal. Ya. Ini kita harus ketahui karena kejadian beberapa hari yang lalu terjadi di musola kami Hajatin. Pas kebetulan saya di situ ketika masuk. Jadi saya masuk sudah rakaat ketiga. Rupanya kejadian ini sudah mereka lalui dua rakaat pas saya lewat. Jadi saya masuk ke rakaat ketiga. Nah, saat rakaat kedua, si imam ini tidak tahiyat awal. Si imam duduk dia tahiyat awal. Berarti si imam langsung naik berdiri. Ketika ditegur dengan ucapan tasbih, kalau bagi laki-laki menurutnya dengan ucapan tasbih. Subhanallah. Ditegur sampai 3 kali, si imam tak mau duduk tahiyat awal, tak duduk. Mungkin beliau berkeyakinan bahwasanya apa yang diyakini beliau itu benar dan apa yang diyakini oleh makmum dari itu salah, sehingga keceplosan dia berdiri, sehingga sudah berdiri dia. Jadi kalau sudah berdiri posisi si imam, ini tidak mungkin lagi turun ke bawah karena merusak rakaat. Jadi karena beliau terlanjur berdiri, maka si makmum dari kebingungan. Sudah diingatkan, tetapi tetap duduk tahiyat maksudnya. Jadi mau tak mau mereka sebagian ada yang mengikut berdiri. Ada juga bertahan. Jadi istilahnya kececeran sholat tadi. Jadi ketika saya selesai sholat, ditanya mereka, ya sudah tadi Ustaz ikut, tetapi waktu sholat kedua saya ikut. Waktu rakaat ketiga saya ikut. Jadi waktu rakaat kedua dari Ustaz, si imam ini katanya pulang. Tahu tahiyat awalnya. Sementara itu tak ada kawan. Jadi macam mana Ustaz? Saya bilang di dalam sholat ini Pak ada dia sunat sholat, yaitu sunat hayat dan sunat af'al. Jadi apakah tahiyat awal ini sunat hayat atau rukuk atau sunat af'al? Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya tahiyat awal ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi bukan dia bahagian dari rukun. Tahiyat awal ini Pak, dia bukan bahagian dari rukun. Jadi artinya kalau kasih tadi keceplosan dia terlanjur dia berdiri, ya sudah diingatkan dia sudah sempat berdiri, maka si imam mengikut. Iya, mengikut si imam. Makmum dari itu mengikut si imam. Jadi kalaulah memang sempat istilahnya si makmum tadi bertahan dia
tahap awal juga dia makmum, kemudian si imam dari keadaan sudah berdiri, maka ini dianggap dia mubarakah. Dianggap dia mubarakah. Artinya dia tak dihitung lagi berjamaah. Kenapa? Karena makmum itu wajib mengikut si imam. Dan kemudian yang dilupakan si imam ini bukanlah suatu rukun, melainkan sunnah. Jadi Pak, kalau ada kasus seperti itu, ya tahap awal dia contohnya misalnya kejadian seperti itu, ya ikuti saja. Tetapi kalau dia masih lagi istilahnya lagi bangkit, dia itu masih sekitar kira-kira 35% atau 50% berdiri dia, belum sampai berdiri tegak lurus, maka si imam tadi ketika diingatkan dia duduk. Tetapi kalau sudah ada 85%, sudah hampir berdiri, jangan si imam jangan si imam lagi turun dari bawah. Udah terlalu jauh tadi tidak turun dia. Jadi kasus kemarin beberapa hari yang lalu, jadi saya bilangkan ini sudah rukun, Pak. Ini penjelasan ya dari fikih ibadah kita yang kita baca. Saya baca langsung di situ kan sunat dalam sholat. Jadi termasuk ini sunat abad. Sunat abad ini tahap awal ini termasuk dia sunat abad. Artinya sunat yang diberatkan, Pak. Sunat yang diberatkan dia. Artinya harus dilakukan, Pak. Karena Rasulullah melakukan tahap awal. Jadi oleh sebab itu terjadi keadaan seperti itu, ya, dan kita ragu dan bingung lagi. Ikuti saja si imam. Kalau memang dia sadar ketika kita ingatkan, dia langsung misalnya duduk tahap awal dia duduk, ya, duduk iftirash namanya, duduk iftirash. Duduk iftirash ini tidak seperti duduk tasawuf akhir. Kalau duduk tasawuf akhir namanya duduk iftirash, namanya duduk tawarruk namanya. Yang duduk terakhir, yang pantat kita langsung ke lantai. Ini namanya Pak duduk tawarruk namanya. Langsung ke lantai begitu. Ada ganjal lagi dia ke kaki, ada ganjal lagi dia ke kaki lagi. Jadi kalau dia mesti diganjal dia ke kaki dia, namanya duduk iftirash. Jadi begitulah begitu sudah kita ingatkan 3 kali, dia sudah keceplosan naik ke atas, udah lagi ingatkan lagi. Kenapa batas mengingatkan 3 kali? Batas mengingatkan 3 kali. Jangan diingatkan lagi dia. Nanti bisa jadi batal sholat kita. Seperti kejadian yang lewat dan banyak juga, ya, dari saudara-saudara kita ini yang tak tahu mana yang sunnah, ya, mana yang rukun. Jadi dari yang rukun dari rukun sholat yang 13 itu tidak termasuk tahap awal, ya, tidak termasuk dia tahap awal dari rukun yang 13. Jadi oleh sebab itu yang dia sunat yang diringankan di situ ketika kita mengangkat tangan, bukan takbirnya, Pak, ya. Kalau takbirnya itu rukun, takbiratul ihram itu rukun. Angkat tangannya, ya. Angkat tangannya ini jadi sunat hakikat, sunat yang diringankan. Kalau rukun kita ketika kita takbiratul ihram kita tidak angkat tangan, dan pada sujud sahwi, yang sujud sahwi itu yang sunat abad, seperti kejadian kunut atau dulu tahiyat awal. Itu berat, itu sunat yang diberatkan dia. Maka kalau itu lupa, ya, macam kejadian beberapa hari yang lalu kejadian di musola kami itu, ya, dia tetap sujud sahwi, dia tetap sujud sahwi. Dia mengerti juga, ya, saya tadi mengerti. Hanya saja ada di antara jemaah tadi yang tidak mengerti. Jadi sempat juga komplain, ya, bahwasanya jemaah tadi ada sebagian mengatakan bahwasanya itu rukun. Jadi begitu sudah saya jelaskan, ya, itu tidak rukun, baru maksudnya perlajian. Karena saya jelaskan memang pakai buku, bukanlah istilahnya begitu saja secara gamblang saya jelaskan itu melalui akal pikiran saya, tidak. Saya bilangkan inilah dia keterangannya, ini semuanya, ya, sama saya bawa kitabnya. Disitulah baru ketahuan, ya, banyak juga yang tak paham mana-mana yang sunat, mana
mana-mana yang rukun. Jadi bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kalau lagi itu misalnya terjadi, ya kadang mau dua-duaan kita, kadang mau terjadi dua-duaan kita, tanpa kita sadari mau kadang kelupaan si imam. Karena kita sadari, ya kan? Kita sadari bahwasanya manusia ini mempunyai lupa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Ya, sholat zuhur 4 kita kan lupa. Pernah Rasulullah di situasi saya baca. Jadi ditanya sahabat, ditanya Zulyadain namanya, nama sahabat tadi Zulyadain. Ya Rasulullah, aku salat ta'ala nasita ya Rasulullah. Yang kau pendekkan salat ini, apakah memang kau lupa? Tidak, aku tak lupa. Kata Rasulullah, aku tak lupa kata Rasulullah. Datang satu lagi sahabat, ya, ini sudah salah Pak, ini sudah salah kejadiannya. Datang satu lagi sahabat, tidak ya Rasulullah. Sebetulnya kau lupa. Aku yakin yang kau tunaikan itu 2 rakaat. Kata sahabat yang satu lagi, mendengar dengan argumen yang 2 orang tadi, maka Rasulullah mengumumkan dirinya bahwasanya dia menghilangkan keyakinannya yang 4 tadi. Artinya dia apa yang 2 tadi, dimenangkan yang 2 tadi. Kemudian para berbagai Rasulullah menyambung sholat tadi, jadi Rasulullah sendiri pun mau lupa, apalagi kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana basyarun mislukum. Aku ini seorang manusia sama seperti kamu. Jadi bapak-bapak, kalau dalam seperti itu dia peristiwanya, baik itu rukun yang lupa kita, ataupun itu sunat apa yang kita lupa, maka kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi 2 kali pemain. Sujud sahwi ini 2 kali. Ya, bacanya kita sudah tahu. Subhana man la yanamu wala yashu. Ya, 3 kali sunatnya kita baca dan sujudnya 2 kali juga. Ya, sujudnya 2 kali. Ketika kita duduk, apa bacaan? Tak ada lain bacaan melainkan Allah Rabbighfirli warhamni dan seterusnya sampai habis. Itu juga tetap aku bacaan duduknya. Dia kan pakai duduk di antara dua sujud. Orang dia 2 kali sujud. Berarti mempunyai duduk di antara dua sujud. 2 kali dia. Disitulah dia menyempurnakan dari kelupaan kita tadi. Ada sebenarnya. Itu 2 pendapat. Rasul pernah melakukan sujud sahwi ini sebelum salam dan pernah dia lakukan sesudah salam. Itulah kejadian yang sholat zuhur itu. Sudah apa dia? Sudah wirid dia bagi kita baca dia. Ya sudah salam dia baca wirid lagi. Baca tasbih. Di situ datang Zulyadain tadi. Sahabatnya tadi melakukan. Tak yakin dia tidak. Sudah 4, datang satu lagi. Tidak ya Rasulullah, aku lagi menyaksikan kau laksanakan 2 rakaat. Kata, kau tidak satu lagi. Mendengar yang 2 orang tadi dan suaranya kalah, maka tetaplah dia membela yang banyak. Jadi kalau ketika kita lupa nanti, ya diingatkan makmum misalnya ada 2 orang, kita kita urungkan itu keyakinan kita dulu. Boleh sekarang itu keyakinan kita. Orang 1 lawan 2. Apalagi 3 misalnya sudah mengingatkan Subhanallah, udah berarti kita tadi itu tak benar. Nah, dari situ dapat kita kaji dari hadis tersebut bahwasanya kalaupun kita yakin, tetapi ya sebahagian makmum misalnya banyak mengatakan kurang, ya atau suatu kesalahan, maka kita menang telah, maka kita ikutlah suara yang banyak. Harus bertanya. Jadi, yang mana? Oh, tidak. Tak pakai takbiratul ihram lagi. Karena dia itu bukan memulai sholat. Dia itu menyambung sholat dia yang lupa. Tapi terakhir nanti dia sujud sahwi. Ya. Itu dia harus saya baca bahwasanya dia sudah sempat kalau saya sudah salam dia maka diulanginya balik. Jadi sujud sahwi itu
boleh dia sesudah salam dan boleh dia sebelum salam. Ya, dua pilihan dia. Hah? Ya, makmumnya diikut dia. Ikut mereka semua. Walaupun itu salah si imam, karena gerak-gerik si imam itu harus diikuti si makmum, maka ketika sujud sahwi si imam diikutilah oleh makmum. Ya, walaupun si imam yang punya salah, tapi saya tak ikut. Namanya dia tekong, kecuali rukunnya itu ditambahinnya. Udah jelas keempat, naik dia sekali. Kalau rukunnya rusak begitu, dan Bapak ikuti. Bapak tunggu saja dia. Namun sudah rukunnya rusak, udah jelas dia empat. Dikatakan subhanallah, posisikan sudah berdiri. Ya, terlambat semangat mengingatkan, posisikan sudah berdiri. Udah biasa teruskan. Jangan ikuti. Kenapa orang lain yang salah? Tak mungkin kita ikut yang salah. Tunggu saja dia. Ya, ketika kita duduklah sahur akhir, ya, dia sudah naik dia tunggu dia tak hendak juga. Ya, ada terlambat yang kita mengingatkan. Begitu dia sudah berdiri, selesai dia membaca Fatihah, balik dia rukuk macam biasa sampai sujud, sampai duduk tak tahiyat nanti dia. Ya, sama-sama kita salam sama dia. Ya, sebelum salam sujud sahwi si imam tadi, karena sudah diingatkan dia. Mungkin dia tu udah buyar dia punya keyakinan dia, karena yang menyaksikan banyak 3 orang sudah. Cuma tak bisa, karena sudah posisi berdiri. Nah, jadi selesai sudah, barulah dia sujud sahwi dan diikuti oleh si makmum. Begitulah dia. Ada sini lagi apa? Jadi peletakan tangan tadi, ya, peletakan tangan ini sunat hayat, ya, sunat yang ringan. Ya, kemudian ya mengangkat tangan ini sunat hayat, ya, sunat hayat, sunat ringan. Kan kita kan angkat tangan, ya, kita angkat tangan. Karena kata Rasulullah ketika takbiratul ihram, warfa' yadaika, angkatlah kedua tangan. Tetapi perintah di situ disunatkan, bukan suatu rukun. Jadi kalau kita lupa angkat tangan dan pada sujud sahwi, karena itu sunat hayat. Jadi harus tahu kita wasunanuhu, dan sunat-sunatnya dalam sholat ini kita harus tahu. Ya, banyak pada kita layas atau mungkin belum sampai ke sana pengetahuan kita ketika terjadi kesalahan, jadi pakal. Penting. Sudah cukup.